Juga kepada seluruh Forkopimda Kabupaten Bogor, ada Pak Ketua DPRD, Pak Dandim, Pak Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, dan lalu Atang Sanjaya, bukan Atang Sonjoyo. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Kemudian juga ada mantan Bupati Bogor, Ibu Nur Hayati yang lebih terkenal dalam lagu dangdutnya Nur Hayati. Kemudian Bapak Asmawati Tepu, nah ini orang Batak, pernah menjadi PJ Bupati Bogor. Terima kasih. Kemudian Bapak Bahril Bakri, PJ Bupati Bogor, saya ucapkan terima kasih. Dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebuah kemuliaan bagi saya sebagai orang yang begitu mencintai tanah Sunda dan begitu mencintai tanah Bogor yang saya menyebutnya adalah tanah pusaka Pajajaran. Karena disebut tanah pusaka, maka di tanah itu memiliki kekuatan pusaka. Pusakanya di mana? Pertama, pusaka yang utama dari Bogor adalah Gunung Salaka. Orang Bogor menyebutnya Gunung Salak. Gunung Salaka adalah cermin sebuah gunung yang di dalamnya terkandung berbagai bebatuan yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena memiliki nilai yang sangat tinggi, maka Pakuan Pajajaran memerintahkan sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara yang gemah ripah repeh rapi, sebagai negara yang kertara harja, maka tidak ada alasan untuk merusak Gunung Salak. Tetapi harus menjaganya. Kenapa harus menjaganya? Dari Gunung Salaka itu lahirlah karbon yang sangat kuat bagi kehidupan manusia untuk semua ormas. Maka kebijakan yang diterima oleh semua kalangan, semua lapisan tanpa pernah melihat dia itu berasal dari mana. Dan inilah yang selalu dideklarasikan oleh Pak Prabowo Subianto ketika menjadi presiden. Maka yang harus dielus-elus oleh seorang bupati adalah bendera Kabupaten Bogor dan bendera merah putih, bukan bendera partai. Tidak boleh lagi bupati membasang bendera partai di halaman pendukungnya, di halaman menuju gedung kantornya. Kenapa? Hari ini dia bukan ketua partai, bukan pimpinan partai, bukan aktivis partai, tapi dia hari ini adalah pemimpin negara daripada sebuah wilayah daerah kabupaten. Untuk itu sebuah penghormatan hari ini karena bupatinya lama di Hambalang, sangat menghormati simbol-simbol dan dicerminkan dalam upacara militer. Maka Panji Bogor pun dikibarkan, diangkat, disajikan dalam upacara militer. Saya merasa hari ini saya lagi melihat sebuah upacara kelulusan batalion tempur. Karena saya ngerti tentang militer. Nah, untuk itu, setelah itu apa lagi? Tiganya itu melambangkan Tritangtu. Ada Tritangtu di Buana. Pertama, Tritangtu dalam tata ruang.
Gunung kudu awian, Lengkop kudu balongan, Lebak kudu sawah. Itu cerita. Karena biar yang kuku, biarkan badai menerpa dirinya, biarkan indirah menyerbu dalam kalbunya, biarkan rakyat meninggalkannya, tapi dia tidak akan pernah redam dan hilang oleh perubahan politik. Kenapa? Karena tulisannya ada di atas batu. Karena tulisannya di atas batu, apa pelajaran penting bagi kita para penyelenggara daerah, para penyelenggara pembangunan? Letakkan pembangunan dalam kerangka filosofi yang sangat kuat untuk kepentingan jangka panjang. Jangan pernah tergoda oleh pendekatan jangka pendek. Jangan pernah tergoda oleh pendapatan yang besar, tapi itu memberikan kerugian bagi pembangunan daerah ke depan. Orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon. Orang Sunda bilang adalah kekeh mikre sanajan gunung satangtungan memuncangan ayah sahana punana. Apa artinya? Biarkan kita bergerak dalam kerangka yang lambat, tapi kita meletakkan dasar-dasar seni pembangunan yang kuat untuk kemajuan masa depan. Maka dia berani mengambil tindakan-tindakan yang kontroversi. Dia berani melawan arus. Dia melawan badai. Kenapa? Karena pemimpin adalah ditakdirkan untuk berdiri di atas badai. Jangan pernah membangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak. Pemimpin yang sejati adalah tidak penting terhadap popularity, tidak penting terhadap elektability, tetapi yang terpenting bagi dirinya adalah meletakkan apa yang menjadi keyakinan dirinya. Maka seluruh arus dilawannya, seluruh badai diterjangnya, dan suatu saat 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, seluruh rakyatnya berkata, mana pemimpin kami yang kami rindukan, yang telah meletakkan kerangka besar bagi sendi-sendi kehidupan pembangunan. Di depan saya ada sebuah bangunan dengan atap julang apa. Apa itu julang? Artinya dia menindih. Apa itu ngapak? Dia adalah dia bisa terbang. Maka prinsip kepemimpinan Sunda ada 3. 1. Bisa lurus bumi. 2. Bisa kapak mega. 3. Bisa lembah nahulu cahaya. Bisa lurus bumi artinya dia bisa memahami apa yang menjadi keinginan hidupnya berdasarkan ruhaninya, bukan berdasarkan pendapat diri sendiri. Dia bisa memahami rohani rakyatnya, apa yang menjadi perbincangannya. Maka dalam prinsip itulah Siliwangi tak bermahkota. Dia selalu hadir dalam relung masyarakatnya. Dia mendengar apa yang diceritakannya. Dia mendengar apa yang menjadi kegelisahan warganya. Maka dia hadir di tengah-tengah warga. Meskipun warga tak ada memahami dirinya itu siapa. Juga kepada seluruh Forkopimda Kabupaten Bogor, ada Pak Ketua DPRD, Pak Dandim, Pak Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, dan Lanut Atang Sanjaya, bukan Atang Sonjoyo. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Kemudian juga ada mantan Bupati Bogor, Ibu Nur Hayati yang lebih terkenal dalam lagu dangdutnya Nur Hayati. Kemudian Bapak Asmawati Tepu, nah ini orang Batak, pernah menjadi PJ Bupati Bogor. Terima kasih. Kemudian Bapak Bahril Bakri, PJ Bupati Bogor, saya ucapkan terima kasih. Dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebuah kemuliaan bagi saya sebagai orang yang begitu mencintai tanah Sunda dan begitu mencintai tanah Bogor yang saya menyebutnya adalah tanah pusaka Pajajaran. Karena disebut tanah pusaka, maka di tanah itu memiliki kekuatan pusaka. Pusakanya di mana? Pertama, pusaka yang utama dari Bogor adalah Gunung Salaka. Orang Bogor menyebutnya Gunung Salak. Gunung Salaka adalah cermin sebuah gunung yang di dalamnya terkandung berbagai bebatuan yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena memiliki nilai yang sangat tinggi, maka Pakuan Pajajaran memerintahkan sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara yang gemah ripah repeh rapi, sebagai negara yang kertara harja, maka tidak ada alasan untuk merusak Gunung Salak.
tetapi harus menjaganya. Kenapa harus menjaganya? Dari Gunung Salaka itu lahirlah karbon yang sangat kuat bagi kehidupan manusia untuk mulang kasarakan, najung ketika jujung, gemah ripa, repet, rapi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai